Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu keluarga yang menjadi korban longsor di Sukabumi. Jelang mudik lebaran, rel perlintasan kereta api di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir dan rawan longsor. Sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Menteri Pertanian menemukan minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini pemirsa, akibat diguyur hujan deras, sebuah tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa permukiman warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tanah longsor menghancurkan satu rumah warga dan bangunan pondok pesantren. Bangunan pondok pesantren Al-Huda di Desa Babakan, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah hancur setelah diterjang tanah longsor. Sebagian besar bangunan pondok pesantren ini mengalami kerusakan parah dan tertimbun material tanah longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras seharian mengguyur wilayah ini. Akibatnya tebing setinggi 20 meter yang berada tepat di atas bangunan longsor hingga rata dengan tanah. Beruntung saat peristiwa terjadi, bangunan ini kosong karena para santri sedang melaksanakan sholat tarawih sehingga tidak menimbulkan korban. Selain merusak bangunan pondok pesantren, tanah longsor juga merusak satu rumah warga hingga rata dengan tanah. Ada satu pondok dan satu rumah yang terdampak tapi sebagian, tetapi ada 2 rumah yang terancam. Yang 2 rumah terancam, satu rumah yang itu terdampak sebagian. Mengimbau kepada masyarakat yang mungkin tinggal di dekat area yang tebing-tebing yang potensi longsor, ketika memang menyadari bahwa itu hujan sudah turun dengan durasi yang cukup panjang dan intensitas tinggi, harapannya itu lebih baik segera mengungsi. Untuk sementara, para santri dan warga yang terdampak tanah longsor ini menempati masjid di lingkungan pondok. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu keluarga yang menjadi korban longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Hari ketiga pencarian korban, tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan pencarian terhadap ketiga korban yang tertimbun longsor dan terseret banjir bandang. Proses pencarian 3 korban dilakukan dengan peralatan seadanya menggunakan cangkul dan alat penyemprot air. Hal itu disebabkan medan yang sulit untuk dilalui kendaraan sehingga tidak bisa mendatangkan alat berat. Sebelumnya, salah satu korban tanah longsor di Kampung Cijangkar, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, ditemukan oleh petugas Polsek Simpenan dan warga di sekitar area longsoran. Korban bernama Yayar ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsor. Jasad wanita berusia 50 tahun ini selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk dimandikan dan dimakamkan. Saat ini petugas mencari 3 orang yang masih hilang. Pasca terputus akibat amblas diterjang banjir, jembatan Cidadap Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sudah bisa dilalui warga. Namun petugas membatasi hanya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperbolehkan melintas di jembatan tersebut.
Sempat terputus selama 3 hari, jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi sudah bisa dilalui warga. Saat ini, pihak kepolisian hanya memperbolehkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di jembatan tersebut. Sementara ini, kendaraan berat belum bisa melintas. Sebelumnya, alat berat dikerahkan untuk mengeruk ujung jembatan agar bisa dilalui para pengendara. Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju Pelabuhan Ratu maupun arah sebaliknya menuju Kiara 2. Tadi pagi masih belum bisa dilewati karena amblasnya jembatan ini kurang lebih sekitar 4 meter. Dan setelah ada bantuan alat berat dari PUPR, alhamdulillah untuk akses jalan menuju Pelabuhan Ratu ataupun menuju Kiara 2 dan Simpenan sudah bisa dilewati. Sebelumnya, jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, amblas sedalam 5 meter usai diterjang banjir luapan Sungai Cidadap pada Kamis lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Intensitas hujan tinggi mengakibatkan jalan menuju kawasan wisata Gunung Bromo tertutup oleh tanah longsor. Warga sekitar diimbau untuk waspada dan berhati-hati adanya potensi longsor susulan. Tanah longsor terjadi di kawasan menuju wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Wonokerto, Kabupaten Probolinggo, Minggu sore. Material longsor menutup seluruh badan jalan, sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ini selama beberapa jam terakhir. Akibat tanah longsor ini, akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo dan sebaliknya tersendat. Untuk sementara, warga bersama TNI, Polri gotong royong membersihkan guguran tanah longsor dengan alat seadanya agar jalur tersebut bisa dilalui kendaraan. Jadi longsor ini terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi. Tebing yang ada di pinggir jalan raya ini terlalu banyak menyerap air, jadi airnya jatuh menimbulkan longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga maupun wisatawan diimbau untuk berhati-hati ketika melintas di kawasan Pegunungan Tengger, sebab musim penghujan membuat potensi longsor pada tebing sepanjang jalur bisa terjadi sewaktu-waktu mengingat cuaca masih ekstrim dan curah hujan tinggi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Usai 5 hari dinyatakan hilang, petugas menemukan jasad pria korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Korban terseret arus banjir dan ditemukan tersangkut di dekat bendungan. Setelah 5 hari pencarian, petugas menemukan jasad seorang warga yang tenggelam terbawa arus Kali Cikeas saat banjir menerjang kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di dekat bendungan Koja Jati Asih atau sekitar 100 meter dari lokasi korban terseret arus. Korban merupakan seorang pria berusia 44 tahun. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Korban yang memiliki 5 orang anak dikenal rajin membantu warga membersihkan sampah sisa banjir yang menumpuk di bendungan Koja. Tali disisir semua sampai Risdo, sampai Kemang, cuma memang nggak ditemuin. Ternyata ketemunya di tempat dia jatuh. Oh, dekat dari lokasi. Paling jalan 70 meter dari lokasi. Oh, lokasi jatuh ya. Kondisi korban tersangkut apa Bang? Nyangkut di bambu, batang bambu. Oh, batang bambu. Akar bambu. Sebelumnya banjir besar melanda 132 titik di kota Bekasi Selasa kemarin, di mana 61.000 jiwa terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Petugas mengevakuasi lansia dan balita di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah usai banjir semakin meluas. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Batur Agung. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD Grobogan mengevakuasi lansia, ibu-ibu serta balita yang terjebak banjir di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di permukiman warga dan 60 cm di jalan desa.
Derasnya arus banjir membuat barang dan perabot rumah tangga warga hanyut dan akses jalan terputus. Awalnya warga dievakuasi di kantor balai kota setempat, namun terendam banjir. Akhirnya warga dipindahkan ke masjid dan gereja setempat. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul yang berjarak 1 km dari desa Ringin Kidul. Banjir yang kian meninggi membuat warga kesulitan mengungsi ke tempat aman. Ini dari mana airnya? Dari Jator. Jator Agung, yang tanggul jebol tadi? Iya. Untuk ketinggian air sekarang sampai mana? Aku sampai naik. Sepinggang? Berarti udah terendam semuanya ini? Semua. Jadi jambruk. Nanti rencana mau ngungsi atau gimana? Ya ngungsi nanti. Mana? Maksudnya. Berdasarkan data dari pemerintah desa Ringin Kidul, 650 kepala keluarga terdampak banjir. Pihak desa juga telah mempersiapkan tempat pengungsian di sebuah gereja yang bisa menampung ratusan jiwa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Jelang mudik Lebaran, rel perlintasan kereta api di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir dan rawan longsor. Perjalanan kereta api dialihkan dan sebagian dibatalkan. PT KAI Daob 4 Semarang mengerahkan puluhan pekerja di lokasi banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Penutupan luberan air dari luapan Sungai Tuntang yang masuk ke dalam tanah dan tiang penyangga dilakukan menggunakan karung berisi pasir dan tanah. Sementara itu, kondisi tanggul Sungai Tuntang yang baru saja selesai diperbaiki kini mulai tergerus hingga mengakibatkan penurunan ketinggian tanggul. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 4 Semarang, Jawa Tengah, Franoto Wibowo mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya longsor di perlintasan kereta api yang kesekian kalinya. Puluhan petugas prasarana dari KAI Daerah Operasi 4 Semarang dikerahkan ke lokasi imbas dari luapan air di kilometer 32+6/7. Juga pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, akibat dari luapan air dari Sungai Tuntang di KM 32+6/7, juga dilakukan rekayasa pola operasi jalan memutar. PT KAI akan melakukan perbaikan total setelah kondisi banjir Sungai Tuntang surut, sehingga kemungkinan besar perbaikan rel akan lebih cepat terselesaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas menyegel sejumlah villa di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga sebagai penyebab banjir di Jabodetabek. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyegel sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Jika tidak, maka petugas akan membongkar bangunan ini. Ada 7 villa di lokasi hutan lindung yang semestinya tidak didirikan bangunan sebagai lahan resapan air. Maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi, dan Das Cisadane. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali meninjau lokasi sambil melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua. Ia meminta agar villa dan penginapan perusak lingkungan untuk segera dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Hindari razia polisi, pembalap liar di Mojokerto, Jawa Timur nekat masuk sungai. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda saat lagi.